Terlihat ini apa beda saya? Iya, Kak. Oke. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan memulai dengan dasar-dasar manajemen bencana dan secara general bagaimana nanti yang akan kita pelajari di sistem mitigasi bencana yang tadi sudah dijelaskan di perkuliahan oleh Pak Redo ya terkait dengan materi mingguan. Oke, ketika saya berpikir ketika mengambil sebuah mata kuliah, maka apa sih semangat kita dalam mengambil mata kuliah ini? Maka semangat kita adalah bersahabat dengan bencana alam, ya. Bagaimana kita nanti bisa hidup nyaman bersama ancaman ya. Dilihat sendiri karena apa? Kita hidup di negara Indonesia. Dengan positifnya negara kita subur, penuh penduduk yang beragam suku, ras, budaya, bahasa, dan terletak di Katulistiwa yang kita mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Tetapi negara kita itu memiliki karakteristik yang mempunyai banyak potensi ancaman gitu, baik itu alam dan maupun sosial. Jika ada pertanyaan seperti ini, mengapa Indonesia rawan bencana? Apa yang bisa Mas Mbak jawab? Mungkin Mas Fajar Wahyu Pujadi bisa. Mengapa Indonesia rawan bencana? Mungkin letak geografis Indonesia, Pak. Oke, letak geografis Indonesia. Selanjutnya mungkin Mbak Afi Fauzia. Mbak Afi Fauzia mungkin. Oh, ini nggak mendengarkan ya ternyata ya. Iya, Pak. Nah, mengapa Indonesia rawan bencana, Mbak? Ada pendapat? Halo, Mbak Afi. Oke, saya skip ya. Ke Mas Andreas Fajar. Nggak ada suara lagi. Mengapa Indonesia rawan bencana? Ada yang bisa ada menyebut? Kenapa, Mas? Ada pendapat? Ya karena itu Pak, geografis Indonesia tuh banyak lautan, terus banyak gunung api juga, jadi pasti bakal banyak bencana juga Pak. Oke ya, jawabannya mungkin yang bersama kita doakan tadi. Bencana itu merupakan kepastian, karena bencana itu sebuah anugerah Tuhan kalau kita bicara. Kita hanya menanti kapan itu bencana tiba. Maka kalau bicara bisa seperti ini. Awan bencana kita bisa lihat geografis kita, geomorfologi kita, klimatologi kita, dan demografis kita. Mungkin akan saya tunjukkan di mana posisi Indonesia. Ini 50.000 sebelum Masehi, abadnya awal pembentukan Indonesia, kepulauan kita terbentuk, akhirnya nanti Sumatera terbentuk, Sulawesi terbentuk, Papua terbentuk, yang akhirnya pada masa sekarang kita bisa lihat seperti ini, bahwa kita terletak di beberapa lempeng ya, kita terletak banyak sekali patahan-patahan yang ada. Nah, ada patahan di sini lempeng. Nah, kalau kita lihat, kita juga punya beberapa gunung api ya, yang itu menjadi potensi ancaman bencana di negara kita, di Indonesia. Kalau lihatnya seperti ini, kita punya gunung api aktif, kita punya sesar, kita punya lempengan, ada lempeng samudra, ada Australia, di sini ada Filipina, yang semua itu menunjam ke arah kita, sehingga kenapa Indonesia itu sangat rawan terhadap bencana. Ini rekapitulasi ya, bencana dari 2015 sampai 2018. Bisa dilihat bahwa bencana ini ada peningkatan yang secara drastis dari 2017 ke 2018, yaitu terkait dengan dampak atau pengungsi dari 3 juta jiwa sampai dengan 10 juta jiwa. Ya, mungkin ada terjadi banyak bencana ya di antara tahun 2017 ke 2018.
trennya seperti ini, ada tren kecenderungan naiknya pada tahun 2018 dari 2003, di mana rekapitulasi ada terjadi 2.572 bencana. Mungkin Mas Mbak bisa melihat ini di link ini, di DB, database untuk bencana Indonesia punyanya BNPB. Kemudian ketika pas Indonesia itu banyak sekali ada bencana ya, dengan kondisi geomorfologi, geodesi, kondisi klimatologi, kondisi geografisnya, maka bencana itu apa sih? Gitu kan, banyak sekali bencana yang definisinya seperti ini. Bencana itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang sebabnya apa? Ada dari faktor alam dan ada faktor non alam di sini. Yang juga ada pengaruh dari faktor manusia, sehingga ada kata ini, Mbak, menimbulkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Itulah definisi satu utuh apa itu bencana, seperti itu. Kemudian yang harus dipahami, apa itu kita bencana yang sudah tadi diberikan, mas, sekarang ada terkait dengan mitigasi. Kita judul kuliah kan sistem mitigasi bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Jadi bagaimana kita melakukan sebelum terjadinya ancaman, kita siap dalam menghadapi ancaman. Kemudian ada kegiatan yang namanya penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ini meliputi penetapan kebijakan secara bidang regulasi, kemudian yang digunakan untuk proses pencegahan bencana, ada tanggap darurat, ada rehabilitasi, ada rekonstruksi. Ini kita konsepsi bencana seperti ini, di mana ada yang namanya bahaya atau ancaman, kemudian ternyata ada kerentanan. Bahaya itu nanti bisa menimbulkan sebuah resiko yang ada pemicu, ada triggernya, sehingga muncullah itu sebuah bencana. Ada pemicunya, ada triggernya, Mas. Kemudian ini peraturan kelembagaan, mungkin terkait dengan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, atau Perka BNPB sekarang nomor 12 tahun 2012 untuk pengkajian risiko bencana ya. Dampaknya banyak sekali ya, mungkin ada dampak korban ya, pasti ya, mungkin luka, kerusakan harta benda, kerusakan lahan, hilangnya produksi, dampak sosial sampai psikososial ya. Kemudian ini bencana itu dibagi-bagi, Mbak. Tadi kan ada yang disebabkan oleh faktor alam, ada yang disebabkan oleh faktor non alam, dan ada yang disebabkan oleh faktor manusia. Klasifikasinya seperti ini, ada faktor alam, ada proses klimatologi, hidromorfo, geodinamika. Kemudian kalau non alam mungkin kegagalan teknologi, ada kegagalan nuklir, transportasi, faktor manusia, ada konflik sosial, misalnya seperti ini. Nah ini pengertian-pengertiannya di mana yang disebabkan oleh alam, misalnya banjir, ini kekeringan yang nggak pernah klimatologi ya, nggak pernah hujan segala macam, hidrometeorologinya. Kemudian kalau bencana non alam, gagal teknologi ini, ada kesalahan teknis pesawat, akhirnya pesawatnya terbakar atau meledak. Kalau bencana sosial yang diakibatkan adalah konflik, ada konflik antar kelompok kah, ada konflik antar komunitas kah. Nah seperti misal dulu yang pernah kita di Aceh atau sekarang yang di Papua itu. Kemudian kalau terkait dengan bencana atau pemetaan risiko, itu ada 3 terminologi yang harus dipegang. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai ancaman. Yang kedua, ada yang kita sebut sebagai kapasitas. Dan yang ketiga, ada yang kita sebut kerentanan, yang semuanya nanti ancaman, kapasitas, kerentanan itu digunakan untuk fungsi resiko yang nanti minggu kedua akan dijelaskan lebih dalam oleh Pak Rendo ya. Namun pengertian seperti ini
Nah, kita berdasarkan UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa ancaman itu suatu yang peristiwa yang menimbulkan bencana yang secara alamiah itu bisa disebabkan oleh tadi alam, non alam atau maupun manusia yang berpotensi menimbulkan sebuah kerugian. Itu. Nah, secara peraturan yang ada di Indonesia bahwa komponen dari pemetaan ancaman itu ada dua, Mas, yaitu terkait kemungkinan terjadi suatu ancaman sama besaran dampak yang pernah tercatat. Jadi ketika kita melihat suatu daerah itu potensi bencananya seperti apa. Nah, itu misal dulu dia pernah terjadi tsunami, kemungkinan pengulangan berapa ratus tahun lagi itu akan terjadi juga karena ada kemungkinan terjadi dan dampak yang pernah tercatat seperti itu. Kemudian kalau kerentanan itu kondisi komunitasnya atau masyarakatnya yang menyebabkan apa? Yang membuat tidak mampu dalam menghadapi bencana. Nah, kalau kerentanan kadang kita bagi menjadi ada sosial, ekonomi, lalu kerentanan fisik dan lingkungan. Nah, misal contoh ibu menyusui, ibu hamil dan bayi itu kan juga salah satu rentan kan terhadap bencana. Nanti ketika terjadi suatu bencana maka dia yang akan didahulukan diselamatkan seperti itu. Kemudian kalau kapasitas itu suatu kemampuan untuk melakukan pengurangan resiko bencana. Nah, beberapa dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu ada beberapa kegiatannya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas. Salah satunya ada sekolah sungai. Itu pernah dengar mungkin Mbak Mas, sekolah sungai, atau ada yang ikut gerakan sekolah sungai dari BNPB kali ya? Atau untuk berbasis desa itu ada yang namanya Destana atau Desa Tangguh Bencana, seperti itu. Mungkin kalau ada penggiat-penggiat kebencanaan ya, bisa nanti cerita kalau misal terkait dengan sekolah sungai atau Destana. Kemudian dari ancaman, dari kerentanan, dari kapasitas itu nanti dibentuklah fungsi, yaitu fungsi ancaman, fungsi kapasitas, dan fungsi kerentanan, sehingga terbentuk apa yang itu kita namakan dengan risiko. Berarti ada 3 komponen itu, ada ancaman, ada kerentanan, ada kapasitas. Jadi jangan sampai nanti bilang ini adalah risiko bencana, tapi ternyata isinya cuma ancaman, itu akan salah besar ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan. Nah, kan nama saya Ayu Aprilia 231171006. Jadi memonitorkan bahaya deforestasi hutan ya Pak. Nah, saya tuh bingung Pak untuk menyamakan persepsi konsep kebencanaan yang saya modelkan dari bahaya deforestasi hutan ini. Jadi sebenarnya jika bahaya deforestasi hutan itu masuknya itu ke bahaya apa ke kerentanan ya Pak? Soalnya kan saya mendekati Pak, jadi bingung aja. Terima kasih Pak. Oke, ya, jadi kita harus kembali lagi ke definisi. Itu bisa lebih tepat adalah ancaman ya, mengancam ya. Kerentanan itu nanti ada pengaruhnya dengan ada mana suatu komunitas, suatu masyarakat yang mengarah tidak mampu itu. Sebenarnya nanti ada namanya pendekatan elemen at risk. Ya, nanti akan dibahas lagi ya ketika pembahasan jelas di kerentanan, kapasitas, dan ancaman di bagian risiko. Jadi elemen at risk itu ada beberapa pendekatan, Mbak. Jadi bagaimana kita mendekati data-data kerentanan itu, data-data kapasitas itu dari informasi elemen at risk. Jadi kalau suatu yang mungkin itu menimbulkan sebuah bencana secara fisik, itu bisa kita sebut dengan ancaman. Tapi ketika itu ada hubungan dengan kelompok masyarakat, ketika ternyata ketika ini terjadi bencana, dia pengetahuan tentang kebencanaannya kurang, dia banyak sekali kelompok rentan. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan kerentanan, seperti itu.
Oke. Tapi kan Pak, kalau deforestasi hutan itu maksudnya juga ke bisa menyangkut ke apa sih, ke penduduk kayak gitu Pak, kata Bapak kan kalau yang menyangkut ke penduduk itu maksudnya ke kerentanan. Sedangkan kata Bapak itu ancaman. Gimana Mbak? Halo? Iya Pak. Ya gimana tadi penduduk gimana tadi? Nah, itu kan jika yang konsepnya kerentanan itu jika yang berhubungan dengan orang dan ke penduduk itu yang mana. Sedangkan yang deforestasi hutan itu juga penyebabnya itu masuknya tuh kayak ke masyarakat kayak gitu Pak, menimbulkan yang berhubungan langsung dengan penduduknya. Jadi terus dari datanya Mbak itu apakah ada data sosialnya mungkin? ada Pak. Jadi Kenapa Mbak tidak menyebutkan resiko? resiko. Ya, Pak. Nah, kita ingat kan ada ancaman, ada kapasitas, ada kerentanan, di mana risiko itu adalah fungsi dari kapasitas, fungsi dari ancaman, fungsi dari kerentanan. Ketika kita punya data ancaman, biasanya identik dengan data spasial, data yang berupa fisik, tahu lokasinya di mana yang terjadi proses katakanlah deforestasi. Kemudian kerentanan, ternyata di wilayah itu ada faktor manusianya yang nggak tahu, tebang aja. Nah, manusia yang penebang itu masuk ke kerentanan katakanlah fisik dan lingkungan. Kemudian kapasitas, apakah dia tahu regulasi-regulasi sehingga apa? Sehingga tidak melakukan proses itu. Nah, itu bisa kita generate dari fungsi risiko mendapatkan peta risiko bencana, seperti itu. Tapi kalau kita hanya bermain fisik, katakanlah deforestasi menggunakan data INSAR atau apa, itu kita sebut sebagai ancaman, seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, yang lain mungkin? Ada? Kalau tidak, saya lanjut. Nah, gimana? Ada yang mau tanya tadi? Nah, ilustrasinya seperti ini, bahwa ini yang punya tikus ini, dia yang terkait dengan risikonya. Ketika dia melihat keju ini, tikus keju kan mungkin dia suka makan. Nah, keju ini berada di lokasi yang memiliki ancaman. Ketika dia mengambil ini, kan ini jadi ancamannya dia tuh. Dia akan rentan nih terhadap alat ini, penjerat tikus. Nah, tetapi ketika tikus ini punya helm, katakanlah ya, ini kita ilustrasi, ini kasih helm. Nah, ketika dia ini kan kena kena si ancamannya ini, penjerat ini, kan dia bisa selamat. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengurangi risiko kayak gitu. Modelnya seperti ini, hazard, kerentanan, kapasitas. Jadi semakin kecil kerentanannya dan semakin tinggi kapasitasnya dengan hazard yang mungkin menyesuaikan, maka itu bisa untuk menekan risiko bencananya, seperti itu. Kemudian untuk alurnya seperti ini, kita mendekati secara fenomenologis bahaya itu seperti apa, kemudian kerentanannya seperti apa, kemudian masuk ke penanganan risiko bencana. Bahwa mitigasi itu dilakukan ada dua metode, ada metode mitigasi struktural sama non-struktural yang kita lakukan ke regulasi. Gimana kita membuat rencana kontingensi, gimana kita bisa mengenerate peraturan-peraturan tentang penggunaan lahan, di mana tentang pendidikan kebencanaan seperti sekolah sungai, seperti itu. Kalau mitigasi struktural, gimana nanti kita membangun katakanlah sebagai tebing pinggir-pinggir yang itu ke terasering untuk menahan longsor, seperti itu. Sehingga berdasarkan pengalaman, kita melakukan apa? Penanganan krisis. Penanganan krisis. Penanganan krisis ya. Ada kejadian nyala lagi, kita dampaknya seperti ini. Ini alurnya si pengkajian risiko bencana. Kita mengidentifikasi bahayanya seperti apa, kita teliti, oh ternyata ketika banjir dia punya pola seperti ini dalam suatu daerah, oh ternyata katalognya seperti ini. Nanti ini akan dibahas lanjut ya oleh Pak Redo, ini hanya pengenalan saja.
Lalu bagaimana kita menspasialkan bencana? Ini saya lanjut aja. Kemudian ini ya, kita kembali ke sini. Akan saya ajak diskusi. Ketika kita seorang geomatika berusaha untuk menspasialkan sebuah bencana, apa sih arti penting sebuah peta dalam memahami resiko bencana untuk masyarakat? Saya tunjuk ya ke Aswiratul Hasanah mungkin. Halo, Aswiratul Hasanah. Oke, nggak di tempat kali ya, hanya masuk Google Meet kali ya. Aulia Kie. Oke, apakah ini banyak yang cuma masuk Google Meet terus pergi kali ya? Denta Arfihanata. Oke, gimana Mas ketika saya bertanyakan arti penting sebuah peta untuk memahami resiko bencana yang dihadapi masyarakat? Kalau kayak menurut saya ini lebih mengucu kepada manfaat ya Pak. Ketika kita memiliki sebuah peta yang di dalamnya itu memuat sebuah informasi letak-letak wilayah atau posisi yang berbahaya seperti banyaknya gunung berapi, adanya potensi untuk terjadinya gempa tektonik. Nah, dari situ kita melihat bahwa daerah tersebut memiliki potensi resiko bencana, Pak. Berarti untuk masyarakat peta itu fungsinya nanti buat apa, Mas? Untuk apa? Mengetahui bahwa letak wilayah tersebut bisa berpotensi, Pak. Oke, ya. Saya mau pendapat yang lain mungkin Hidayatul Latifah. Hadir, Pak. Ya, mungkin apa Mbak pendapatmu terkait arti penting peta untuk memahami risiko bencana yang dihadapi masyarakat? Menurut saya kan kalau misalnya kayak tadi tuh Pak ada gunung api itu letaknya di sini, terus yang kayak gitu. Ya, bisa lebih memahami resiko bencananya di situ. Untuk masyarakatnya berarti gimana, Mbak? Untuk masyarakatnya juga pasti lebih bisa waspada karena dia tahu daerahnya tuh ada gunung apinya, gitu, rawan atau di pesisir, rawan tsunami atau gimana. Oke, satu lagi mungkin ya. Izin menjawab boleh? Izin menjawab boleh? Pak. Dengan siapa ini? Saya Fateh, perkenalkan nama saya Fateh Abdin Ma'ruf. Ya, gimana Mas Fateh? Ya, mungkin untuk fungsi peta bagi masyarakat bisa mengetahui jalur evakuasi, Pak. Jadi kan masyarakat paham akan jalur evakuasi ini dengan melihat peta. Ya, gimana? Udah gitu Mas Fateh? Iya, Pak. Oke, ya mungkin ketika sebuah risiko bencana kita sudah berhasil untuk memetakan menjadi sebuah peta ya, maka di masyarakat itu akan terbantu, Mbak Mas. Oh ternyata lokasi saya itu lokasi yang katakanlah memiliki risiko yang tinggi. Kemudian apa yang harus dilakukan dari segi pemerintah? Makanya dari pemerintah itu harus berkolaborasi, Mbak Mas, dengan masyarakat sehingga apa? Tercipta sebuah kesiapsiagaan, maka nanti ketika terjadi bencana tidak lagi itu timbul korban-korban yang tinggi seperti itu. Maka peta ini akan membahasakan daerah kita, misalnya. Oh, ini loh, Mbak Mas, lokasinya misal di sini merah, ternyata lokasi saya itu merah dan betul kata Mas Fatih nanti. Ketika nanti akan terjadi bencana, saya harus kemana gitu. Ketika terjadi bencana saya harus pergi kemana. Oh, jalur-jalur evakuasi saya itu kemana saja. Nah, itu yang menjadi informasi ke masyarakat. Sehingga apa? Kapasitas masyarakat itu meningkat. Ingat, ketika kapasitas meningkat dan kita bisa menekan kerentanan, itu akan mengaruhi fungsi dari risiko kita. Gitu. Ini mungkin pemetaan daerah rawannya kita harus ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sehingga apa? Tercipta sebuah keharmonisan.
Seperti itu. Nah, jika seperti ini, kita duduk bersama masyarakat dengan pemerintah, oh ini loh Mbak Mas, daerah A ternyata punya resiko yang tinggi, daerah B ini ternyata resiko yang rendah. Gimana sih biar nanti ketika resiko yang tinggi ini bisa kita kompensasi ketika ada bencana, kita siap dan siaga. Kita bisa tentukan jalur evakuasinya, kita ke arah mana, nanti gimana perhitungan kerugiannya ketika terjadi bencana. Nah, itulah kita perannya. Kita sebagai seorang geomatika, kita punya peran. Peran untuk apa? Penyediaan data spasial untuk kebencanaan. Seperti itu. Kita harus bisa menyusun rencana, gimana sih nanti evakuasinya gitu. Ada langkah bagaimana kita harus mempersiapkan rencana. Kita merencanakan, oh ternyata kalau ada terjadi bencana itu harus gini, evakuasinya ke arah mana. Kita data itu kan juga bisa untuk melihat, oh ternyata kalau evakuasi itu bagusnya lewat jalan ini Mbak Mas. Kemudian memahami resiko, ada risikonya. Gimana risikonya? Kalau ada strategi, ada peta evakuasi tentunya. Kemudian untuk menyebar rencana kita presentasikan ke masyarakat, dari pihak pemerintah melihat masyarakat dari hasil kajian, kemudian kita evaluasi, kita lakukan juga proses apa? Proses persiapan di lapangan itu seperti apa? Nah, prinsip-prinsipnya seperti ini ya. Siapa yang harus terlibat dalam pemangku? Perencanaannya kita harus melibatkan pemangku kepentingan, pemerintah daerah, universitas dari sisi akademisi dan NGO dari sisi swasta. Siapa yang harus mengetahui rencana? Semuanya elemen masyarakat yang ada. Jangan sampai data informasi terkait dengan bencana itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mengurus kebencanaan. Itu jangan sampai bencana itu bisa diketahui untuk seluruh elemen sehingga persiapan bersama ketika nauzubillah ya, ketika jeleknya nanti akan terjadi sebuah bencana ya kita siap semuanya. Gimana kita merancang strategi? Jam berapa ini bentar? Oke, masih lama ya. Kita merancang strategi ya. Gimana? Waktu evakuasinya gimana? Ketika Mbak lari dari titik ke sini, ternyata amannya di sini berapa menit sih yang dibutuhkan masyarakat? Jalurnya nanti masyarakatnya ada yang tua, ada yang muda. Itu kan kita juga harus perhatikan, Mbak Mas gitu. Lalu zona-zona yang dilewati evakuasinya itu aman enggak? Oh ternyata yang dilewati zonanya itu banyak gedung-gedung tinggi, ternyata yang terjadi gempa bumi. Wah, jalur evakuasi yang kita lewati, banyak terjadi gedung tinggi, nanti bisa keruntuhan gedung. Nah itu menjadi strateginya kurang bagus. Rutenya gimana? Kita harus tahu posisi titik-titik strategisnya. Gitu. Kemudian apa? Dikasihlah informasi jalur tanda-tanda jalur evakuasi. Nah, ini yang digunakan pengembangan kapasitas mulai dari tingkat terkecil yaitu di dalam rumah individu, kemudian berkembang ke lingkungan kita di desa atau RT RW yang itu nanti akan meningkatkan kapasitas secara nasional. Berarti pendekatannya adalah pendekatan bottom up ya, dari mulai yang terkecil untuk ke yang tertinggi yaitu di nasional, seperti itu. Tujuan seperti ini ya, misal ada jalur evakuasi dari ini dulu punyanya Kabupaten Sleman, saya ambil di mana ini ada jalur turun, ada jalur naik. Di mana apa? Jangan sampai ketika turun itu tabrakan dengan yang naik, Mas. Nah, kalau terjadi proses seperti itu, kenapa nanti akhirnya tubruk kan, akhirnya ada krodit sehingga apa? Evakuasinya tidak berjalan dengan baik, strateginya gagal. Ini contoh-contoh saja. Kita harus mengoptimalkan saja, yaitu kita menerapkan di lapangan, melakukan proses simulasi di lapangan. Oh, kita punya rencana nih. Dari tadi kita sudah melakukan proses pengkajian ancaman, pengkajian kapasitas, pengkajian kerentanan menjadi sebuah peta resiko, lalu kita membentuk peta-peta evakuasi, ada rencana kontingensi. Nah, kita
buat itu gimana simulasi di lapangan, optimalisasinya seperti apa. Oh ternyata ketika strategi yang sudah dibentuk itu ada yang tidak optimal. Optimalnya oh, ternyata jalannya ini misal jalan yang dilalui jembatan kayu seperti ini, kalau rame-rame nanti bisa ambrol. Nah, malah ambrol kan menimbulkan bencana tambahan seperti itu. Nah, itu juga harus dicek seperti itu. Nah, seperti itu kita membuat namanya siklus manajemen bencana, bahwa sebuah proses bencana itu sebuah proses berulang, ya. Proses berulang dari maaf nih. Jadi dari pertama kita ada bencana ini, ada ancamannya, kita lakukan pengkajian. Itu ada proses pra bencana di sini, kita melakukan mitigasi. Kita mengkaji suatu daerah, kita tahu potensi bencananya, kita bisa merencanakan dan lewat kontingensi atau melalui data-data peningkatan melalui destana, sekolah sungai, sekolah laut, sekolah gunung, kita untuk meningkatkan apa kesiapsiagaannya. Nanti kita akan bahas setelah mendapat informasi ini, kesiapsiagaan, sehingga saat terjadi bencana itu bisa apa? Menekan atau meminimalisir dampak. Gitu. Kemudian saat proses bencana ada proses namanya tanggap darurat, itu terjadi saat bencana nih. Kemudian ada proses pemulihan rekonstruksi. Ini juga harus dibahas. Terkadang kita sebagai orang teknik itu hanya memikirkan apa? Hanya memikirkan secara fisik saja. Oh, bangunannya rusak, kita bangun kembali. Oh, bangunannya hilang, kita adakan lagi. Tetapi kita tidak memikirkan, oh ternyata pendapatan mereka sebelum dan sesudah bencana berbeda. Padahal itu menjadi faktor sosial. Itu kan salah satu juga. Jadi saat bencana nah, hasil dari rekonstruksi, hasil dari gimana kita melihat setelah terjadi bencana di pasca bencana itu akan menjadi pertimbangan kita kembali dan masuk ke siklus pra bencana seperti itu. Jadi semuanya siklus berulang, pra bencana, saat bencana, kemudian pasca bencana, kembali lagi ke pra bencana, kembali saat bencana, itu adalah bersiklus seperti itu. Jadi penanganannya di sini kan ada masa tanggap darurat, di mana tanggap darurat. Yang pertama kita ke pencegahan dan mitigasi ya. Kita membuat petanya, kemudian mana zona-zonanya, kemudian kita kesiapsiagaan, terapkan. Kita simulasikan di lapangan. Ketika terjadi bencana, katakanlah tsunami, larinya kemana? Itu digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan kesiapan dia untuk menghadapi sebuah bencana. Nah, ketika terjadi bencana pada masa tanggap darurat, maka bisa untuk menekan timbulnya korban. Setelah terjadi bencana, masa tanggap darurat kan biasanya diinfokan oleh BNPB dan Basarnas. Kemudian kita ada proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah. Setelah itu kembali lagi kita kaji lagi mitigasi bencana. Jadi itu siklus penanganan bencana, sebuah siklus ya, manajemen bencana itu. Paradigmanya seperti ini. Kita hanya berulang. Nanti kita menyiapkan rencana kontingensi. Jadi rencana kontingensi itu rencana penanggulangan bencana pada tingkat terkecil, yaitu ada RT, RW, dan desa yang kita tahu kemana arahnya. Kemana evakuasinya, kemana titik-titik kumpulnya, kayak gitu. Kemudian ada peringatan dini di sini. Ada informasi, oh ternyata ketika mau terjadi longsor, katanya ada sirene yang bunyi. Karena ada sensor yang diletakkan, sehingga itu memberikan informasi early warning system, sejak dini untuk kita. Kemudian kita kajian rencana darurat, rencana operasionalnya, bagaimana search and rescue-nya itu pada masa tanggap darurat, Mbak Mas. Kemudian ada rehab rekon di pasca darurat, balik lagi mitigasi, dan itu muter. Saya terangkan lagi, itu selalu berhenti siklus, tidak ada berhentinya. Kemudian seperti ini.
Kalau ketika pada saat bencana kita harus lakukan cakupan lokasinya itu seberapa sih, dampaknya itu berapa luasnya, lalu siapa saja sih yang terkena, apa yang dibutuhkannya. Nah ini yang mungkin belum saya, ada namanya diagram ad hoc saat terjadi bencana seperti itu. Nanti kita bahas di 3C ya, koordinasi, kolaborasi, dan komen itu, di mana ada setiap BNPB itu harus seperti ngapain aja, Basarnas harus ngapain setiap instansi, maka nanti peran kita akan terlihat, kita akan berperan pada saat proses search and rescue kah, pada proses rehab rekon kah, atau malah kita sudah berperan saat proses mitigasi bencana, yaitu prabencana. Itu perlu diperhatikan. Nah, kegiatannya itu kita merencanakan penanggulangan bencana, ya kita rencanakan dari awal, yaitu proses mitigasi tadi. Kita tahu gimana cara mengurangi, rencana kontingensinya gimana, pencegahannya gimana. Misal banjir dari suatu sungai ketika meluap, banjir ya dari suatu sungai itu marwahnya ketika dia dari dulu sudah meluap, ketika debitnya meluap itu pada kondisi X, katakanlah di kanan kiri 100 meter, maka kita tidak bisa menghilangkan marwah si sungai itu. Tetap dia walaupun ketika itu sudah jadi pemukiman, dia marwahnya 100 meter kanan kiri, dia akan ikut 100 meter kanan kiri. Karena itu marwah sungai zaman dulunya seperti itu. Maka bagaimana kita pencegahan? Apakah kita menggusur rumah-rumah yang tidak benar di bantaran sungai, atau kita melakukan proses normalisasi atau naturalisasi. Lalu kita bisa melakukan proses dengan pendidikan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan, kita bisa meningkatkan apa, Mas? Kapasitas. Informasi pendidikan dia tentang bencana, kemudian pengetahuan bagaimana cara menyelamatkan diri, pengetahuan bagaimana dia melindungi diri. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas, itu kegiatan penanggulangan. Nah, pada saat kondisi tidak terjadi bencana, ya kita bagaimana mengkoordinasikan dengan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang sekarang kalau tingkat daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita merencanakan, mengkaji, kemudian kita pantau resikonya. Ternyata terjadi banjir, ada siaga 1 ya, kalau biasanya BNPB ada siaga 1 banjir, ada waspada, atau ketika terjadi gempa ada skala-skalanya gitu, ada peringatan dini tsunami seperti itu. Nah, identifikasi ya, pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya. Apa sih yang bisa memicu gitu? Misal terkait banjir, yang memicu apa? Yaitu ketidakmarwahannya dia tadi, si sungai itu tidak marwah lagi karena yang melebarnya 100 meter, ternyata ada banyak rumah-rumah di bantaran. Nah, itu kan juga bisa kita cegah gitu. Kemudian bagaimana kontrol? Kontrolnya bisa dari sisi pengelolaan, dari pihak regulasi atau pihak instansinya. Mana? Oh, ternyata untuk mengurangi kita perlu melakukan proses normalisasi sungai, katakanlah. Bagaimana sih itu? Kita gusurkah atau gimana? Loh, ternyata pusat daerah ini terletak di zona yang berpotensi besar terjadi resiko atau terjadi tsunami. Bagaimana cara merevitalisasi lokasinya itu? Itu. Nah, langsung kita menguatkan ketahanan. Bagaimana ketika nanti terjadi bencana kita kolaps? Ini cerita saya ya, pengalaman saya di Palu dulu waktu terjadi proses bencana tadi, dulu gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu itu sangat kolaps karena apa? Banyak sekali orang-orang yang mencari untuk bertahan hidup, banyak sekali toko-toko tutup, bantuan susah masuk, dan banyak penjarahan di luar, sehingga itu menyebabkan apa? Ketahanan tidak kuat dan akhirnya memperparah keadaan seperti itu. Nah, kegiatan selanjutnya pelaksanaan penegakan rencana tata ruang. Nah, tata ruangnya seperti apa? Tata ruang pemerintahan ditaruh di, misal pemerintahan ditaruh di daerah yang berzona merah resikonya. Nah, itu kan merupakan tata ruang yang salah. Makanya sekarang di BIG itu sudah menerapkan bahwa tata ruang itu harus berbasis dengan resiko bencana, sehingga tidak
terjadi kekolapsan. Kayak di Palu dulu itu dulu sangat kolaps sekali karena bandara hampir retak ya, itu masuk nggak bisa. Dari darat terjadi penjarahan di mana-mana. Itu kan sangat rawan sekali, sangat ngeri sekali kondisinya seperti itu. Kemudian bagaimana sih kegiatan teknisnya dalam penyiapan ya? Yang pertama ada kita susunlah rencana penanggulangan darurat bencana atau yang sering kita sebut dengan kontingensi itu. Kemudian bagaimana kita mengorganisasikan di tingkat RT gimana? Oh adalah ketika ada bencana kita ada informasikan ya. Dulu ada yang namanya kalau di Jawa itu kentongan. Ketika kentong 1 gimana, kentong 2 gimana, itu ada local wisdom menjadi apa? Menjadi cara untuk persiapan atau pelaksanaan ketika nanti terjadi proses tanggap darurat. Kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar, itu hal yang terpenting ketika terjadi bencana, bagaimana bisa kita bertahan hidup selama masa tanggap darurat itu. Kemudian menyiapkan lokasi evakuasi. Iya, betul sekali, evakuasi itu harus disiapkan. Bagaimana ketika kita mengungsi di suatu daerah, tetapi lokasi pengungsian itu tidak layak, Mbak Mas. Katakanlah lokasi pengungsian itu ditentukan di pinggirnya tempat pembuangan sampah, kan itu menjadi hal yang tidak nyaman. Makanya ini geomatika berperan nih. Oh gimana sih nentuin lokasi evakuasi yang pas, yang aman dan nyaman. Nah seperti itu berperan Mbak Mas kita bidang geomatika. Kemudian bagaimana kita, ini kita banget menyusun data yang akurat, informasi, dan dimutakhirkan. Nah, data adalah rekaman fakta. Fakta adalah sesuatu yang bisa diindra. Ya. Informasi adalah data yang diolah, gitu. Sehingga faktanya di lapangan seperti ini loh. Ternyata di lapangan itu daerahnya nggak aman katakanlah di daerah tebing atau mana. Datanya direkam, kita merekam fakta yang ada. Misal kita bisa menggunakan HP kita bisa menggunakan kamera HP, handphone, gadget kita, jepret satu-satu. Itu adalah rekaman fakta yang bisa diindra tadi, data. Kemudian dari data-data itu, Mbak bisa olah kan gitu. Misal kita kita potret jadi drone, pakai drone. Kita potret pakai kopter itu DJI katakanlah, lalu kita produksi peta. Oh titik-titiknya di mana saja. Ketika kita buffer, kita analisis spasial gitu. Oh ternyata daerah sini bahaya. Nah itu bagaimana kita menyiapkan lokasi evakuasi. Nah peringatan dini itu yang menjadi ini bahasan kayaknya hampir selesai ya. Ini juga udah mau sore. Udah sore ya mungkin. Nah, bagaimana kita bisa mengamat? Jadi sistem kita buat bagaimana kita bisa mengamat gejala bencana, kemana kita bisa. Oh, ternyata ketika bencana seperti ini, kita analisis. Oh, kalau mau terjadi tsunami itu ada proses surut yang sangat tinggi, kemudian tiba-tiba air datang. Bagaimana pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, bahwasanya ini mungkin di negara kita ini terkait dengan tingkatan jajaran. Ketika tidak diperintah oleh jajaran yang tinggi, maka keputusan yang diambil dan yang diperintahkan itu tidak akan berjalan. Itu hal yang saya alami di Palu dulu seperti itu. Kemudian bagaimana kita mendiseminasi informasi tentang peringatan bencana. Bahwasanya Mbak nanti sebagai orang geomatika jangan sampai termakan oleh hoax ya, menyebarkan informasi yang belum tentu jelas beritanya, belum tentu jelas sumbernya. Ingat kan tadi ada fakta, data, dan informasi. Seperti itu. Fakta sesuatu yang dapat kita indra, data adalah rekaman fakta, dan informasi adalah data yang diolah. Kemudian setelah kita tahu, kita sebarkan, kita ambillah tindakan. Nah biasanya kan Mbak dapat misal kalau orang-orang Jakarta yang dekat dengan Ciliwung dulu, oh ternyata Ciliwung sedang naik debitnya siaga 1. Kalau terjadi misal gempa bumi katakanlah dulu kan selalu masuk itu. Oh ternyata gempa bumi ini
peringatan titiknya di mana, lalu mana daerahnya itu kan. Nah, itulah salah satu peringatan dini kayak gitu. Salah satu penunjang dari peringatan dini adalah jalur-jalur evakuasi. Ketika sudah peringatan dini, maka kita harus kemana? Nah, kita harus kemananya itu. Entah itu kita mau ke titik evakuasi, apakah evakuasi nanti itu aman. Lalu ataukah mau kita lari ke arah yang misal kalau tsunami arah yang lebih tinggi. Nah, itu digunakan semua mitigasi. Satu kegiatan yang pada suatu timbul bencana adalah mitigasi yang digunakan untuk apa? Mengurangi resiko bencana. Nah, perencanaannya seperti ini, bahwa kita mendeteksi, mengambil keputusan, dan menjadilah sebuah peringatan. Tapi sebelum menjadi keputusan itu, ya kembali lagi ke jajaran tingkatan keilmuan ditambah dengan kondisi regulasi. Jadi di sistem mitigasi bencana ini, itu adalah keilmuan yang multidisiplin, di mana ada kita sebagai orang teknis, kemudian ada nanti tinjauan sosial, dan ada nanti tinjauan regulasinya. Seperti itu. Nah, keputusannya seperti itu, bagaimana kita mengetahui tentang resiko, bagaimana kita mendiseminasikan, bagaimana kita bisa memonitoring dan bisa merespons, kayak gitu. Ingat sebuah siklus ya tadi. Ini sebuah siklus. Respon, menentukan, memonitoring, dan bagaimana kita bisa merencanakan. Nah, prosesnya tanggap darurat saat terjadi bencana. Oh, ternyata ketika banjir meluap, baru itu bagaimana? Kita buat tanggul nih, tanggul sementara untuk menangani kondisi air yang meluap. Kalau tidak bisa, akhirnya udah meluap, ya udah bagaimana kita bisa mengungsi. Gitu. Ingat sekali lagi juga ada bagaimana kita mengungsi, nah juga ada kaitannya dengan hak asasi manusia, di mana kalau pengungsiannya sudah saya bilang tadi, ternyata di penentuan lokasi pengungsiannya tidak bagus, lokasinya dekat dengan tempat pembuangan sampah, kan? Lokasinya terlalu panas kalau siang hari atau nggak bagus itu. Nah itu juga akan melanggar hak asasi manusia. Kemudian bagaimana? Setelah tanggap darurat kan ada proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bahwa kecepatan bangkitnya. Jadi ketika kita memikirkan sebuah siklus manajemen bencana, maka kita juga harus memikirkan ketika rehabilitasi dan rekonstruksi, kita harus memikirkan bagaimana kecepatan bangkitnya kondisi masyarakat itu. Sehingga ketika kita memikirkan bagaimana kecepatan bangkitnya masyarakat ini, kita memerlukan kerjasama baik itu pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat kita. Karena apa? Kita perlu waktu, sukar diprediksi. Di Palu saja sampai sekarang itu masih belum bangkit itu. Masih banyak daerah-daerah yang terbengkalai. Karena apa? Karena yaitu dari awal rencananya kita belum matang, belum punya simulasi yang jelas, sehingga saat terjadi bencana akhirnya kita tidak tanggap darurat, tapi malah gagap darurat. Seperti itu. Yang seharusnya kita itu tanggap ya terhadap bencana darurat, malah terjadi gagap darurat. Nah, di sini saya harap yang nanti ngambil bencana, jangan sampai ketika nauzubillah ya, ini misalnya ampun terjadi bencana, Mbak Mas ini yang ada di kelas malah menjadi gagap darurat. Nah ini hal yang penting. Kita sudah membuat rencana sedemikian rupa, kita sudah melakukan pemetaan sedemikian rupa, tetapi kita melupakan satu unsur ini, maka tidak terjadilah itu. Gimana kita memanajemen resiko? Kita harus mengkoordinasikan semua, multisektoral kita harus pegang. Bagaimana media memberitakan, bagaimana unsur akademisi menganalisis, bagaimana nanti kesiapsiagaan dalam pihak masyarakat. Sehingga itu harus berkolaborasi. Sehingga apa? Informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat itu tersampai dengan baik dan benar. Tidak ada hoax yang masuk di masyarakat. Sehingga apa? Koordinasi kolaborasi itu harus dijalankan. Jangan sampai ketika kita sudah membuat itu kontingensi dengan baik, rencana, dokumen kajian risiko bencana dengan baik, tetapi kita lupa terhadap koordinasi dan kolaborasi. Kita lupa mengontrol bagaimana nanti media memberitakan itu, akan menjadi rusak. Tiba-tiba ada hoax aja seperti ini.
Ya, kita mungkin bisa menyadari ya kondisi di Indonesia, apalagi penanganan COVID seperti ini. Ya, kita bisa general sendiri ya, bisa melihat sendiri ya. Nah, ini salah satu slogan saya, bagaimana kita hidup di Indonesia, kita hidup di zona yang memiliki tingkat risiko bencana atau rawan bencana yang tinggi, maka kita harus bisa hidup nyaman bersama ancaman seperti itu. Nah, ini salah satu contoh early warning system ya di luar negeri, namanya John Weather Forecasting Stone. Di mana misal ketika dia kering basah, ternyata dia sedang hujan gitu, mungkin nggak bisa melihat batunya, mungkin itu kan mungkin sedang kabut, mungkin kalau di sini asap kali ya. Bagaimana peringatan dini, bagaimana siapsiagaan, dan bagaimana memanajemen sebuah darurat seperti itu. Nah, itu yang mungkin tadi saya sampaikan yang nanti akan kita pelajari selama 14 minggu pertemuan itu. Ini semua saya rangkum secara sederhana. Begitu, terima kasih. Ada yang mungkin kita diskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya yang bertanya, Pak. Siap. Ini Naufal, siapa namanya, Naufal Hilmi ya? Maaf, Pak. Oke, Pak, gimana? saya yang menanyakan, Pak, kan di sini dalam penanganan bencana itu ada disaster risk management, crisis management, dan post crisis management, Pak. Nah, berarti kan kita di sini udah sebelum, saat, dan Sudah. setelah. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, ketika kita mau ngambil suatu kebijakan atau keputusan dalam contoh kayak misalkan daerah ini di siaga 1 kan, siaga 2. Nah, itu apakah emang itu pemerintah langsung, apa memang dengan kolaborasi kita, Pak, dalam mengambil keputusan sih, Pak? Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kembali lagi kita ke proses namanya koordinasi, kolaborasi antar instansi ya. Ingat adalah BNPB itu punya logo tiga biru, bahwa ada stakeholder 3 biru, pada ada pendidikannya di sana, ada pihak policy-nya di sana, juga pemangku kebijakannya. Di mana ketika menyambut ya kita sudah mempunyai itu ketika pre-disaster, kita kan sudah melakukan proses pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana itu kita lakukan oleh pihak peneliti ini ya, pihak tenaga ahli, akademisi, dan lain-lainnya ini yang melakukan proses kajian bencana itu. Nah, kajian bencana itu diterapkan, Mas. Diterapkan ke lapangan, yaitu melakukan proses simulasi. Simulasi dilakukan sebelum bencana, di mana simulasi itu untuk melihat, oh ternyata ketika tingkat bencana sekian, atau katakanlah pada posisi sedang, itu nanti proses evakuasinya seperti apa, proses pendapatan ini seperti apa. Itu dilakukan oleh pemangku kebijakan, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan masyarakat. Nah, ketika nanti mendeskripsikan daerah ini ketika terjadi bencana itu pada level mana, itu memang wewenangnya sebenarnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Seperti itu. Jadi nanti ketika bencana, BNPB mengeluarkan informasi siaga 1 gempa katakanlah, atau siaga 1 Gunung Merapi, itu yang pusat PVMBG itu yang melihat misalnya kayak Gunung Merapi nih, oh Gunung Merapi siaga 1, oh dia ada yang berwenang di sana yang mengamati sehari-hari, yang nanti diteruskan oleh pemerintah, harusnya seperti itu. Nah, itu yang koordinasi dan kolaborasi. Begitu, Mas Naufal Hilmi. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Iya, siapa namanya? Iskandar Zulkarnain. Ya, Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama Iskandar Zulkarnain, NIM 118230024. Menilik dari rumus yang Bapak sampaikan tadi, yang rumus di mana untuk mencari resiko itu sama dengan hazard dikali kerentanan dibagi kapasitas. Nah, untuk di hazard sendiri kan tidak bisa diganggu gugat ya, Pak, karena bisa dari alam maupun non alam. Nah, untuk yang kerentanan dan kapasitas, Pak, itu kan untuk angkanya sendiri, nilai dari kerentanan dan kapasitas itu kan bisa naik dan turun. Nah, untuk Indonesia itu sendiri, nilai dari
kerentanan dan kapasitas itu termasuk tinggi atau rendah, Pak? Nah, di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan kerentanan kapasitas, di mana setiap daerah, Mas Iskandar, dia memiliki namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dia ditugaskan untuk melakukan kegiatan pengkajian risiko bencana. Saya informasikan pengkajian risiko bencana itu dilakukan 5 tahun sekali dengan peninjauan 2 tahun sekali. Ya, kerentanan setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kita tidak bisa menyamakan kerentanan di daerah katakanlah Jakarta dengan kerentanan di daerah di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kita tidak bisa membahas seperti itu. Karena mungkin di sana akan lebih rendah karena dia memiliki ada tingkat kapasitas yang tinggi di sana. Informasinya dari segi sosialnya, segi ekonominya, segi fisik, segi lingkungannya. Jadi Indonesia punya beragam, Mas. Setiap daerah itu dia punya keberagaman kerentanan dan kapasitas. Sehingga kan itu yang menjadi daerah kita memiliki beragam tingkatan risiko seperti itu. Nah, mungkin informasi ya, kita bisa melihat BNPB pernah melakukan pemetaan kan seluruh Indonesia di inaris.bnpb.go.id. Di sana kita bisa, kalau Mas kepo nih, oh gimana sih kerentanan-kerentanan di Indonesia gitu, kita cek ini di daerah Lampung seperti apa, misal di daerah Jakarta seperti apa, itu ada semua di inaris.bnpb.go.id. Tapi memang kesensitifan data tergantung dengan daerahnya masing-masing masih seperti itu. Itu Mas Iskandar. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi, diskusi lagi? Yang lainnya? Atau mungkin kalau saya bertanya nih, ketika Mbak Mas mungkin nanti di Amanai, oh ini loh, nanti gimana kita membuat data-data atau peta bencana itu, peta risiko bencana. Mbak Mas itu nanti bisa mendapatkan data dari mana saja mungkin ya, mungkin saya tunjuk Mardiana Trilestari. Halo? Oh, ini ternyata banyak yang ini ya. Mardiana Trilestari. Halo, iya Kak. Nah, mungkin kalau kita mau membuat peta risiko bencana kali Mbak, data-datanya mungkin Mbak punya gambaran nggak dari mana saja yang diambil itu? Saya pancing dulu. Dari BMKG. BMKG. Terus dari yang curah hujan itu dari yang umum saja Mbak, yang Mbak ketahui lah ketika terjadi bencana udah gitu. Yang menyiarkan, ini loh peta bencana kita yang menyiarkan dari mana saja Mbak? ya itu Pak dari BMKG Pak. BMKG, terus ada mungkin BNPB ya, ada mungkin Iya. BPU mengeluarkan, ada mungkin BIG mengeluarkan. Mungkin Mbak Mas ini merasa ternyata ketika terjadi bencana, Indonesia sendiri itu belum satu suara mengeluarkan peta bencananya. BMKG nanti rilis, BNPB nanti rilis, itu BIG nanti rilis, karena semua pengen diketahui, oh ini loh peta saya yang paling akurat gitu. Padahal kan secaranya nomenklaturnya harusnya yang melakukan adalah siapa? BNPB, tapi karena kembali lagi tadi BNPB itu kan dia masih muda juga di Indonesia. Kemudian kalau tingkat koordinasinya BNPB walaupun badan dia kepala badannya itu harusnya setara dengan menteri, tetapi ketika harus koordinasi terkait dengan kebencanaan, nah jajaran menteri-menteri ini jarang yang mau karena menganggap itu kepala badan seperti itu, makanya menteri menyuruhnya ke di bawahnya. Nah ini ada namanya di dalam sebuah siklus manajemen bencana itu ada yang namanya
ego sektoral, di mana setiap sektor masing-masing ingin tampil unjuk bahwa dirinya yang terbaik. Nah, itu yang mungkin nanti ketika Mbak Mas menjadi orang-orang di ahli kebencana itu bisa memberikan informasi bahwa ketika kita menjadi bencana, bagaimana kalau kita satu suara saja, satu suara, sehingga penanganannya itu akan lebih mudah. Data-data kita misal data BIG kita padukan untuk kita informasikan ke BNPB, sehingga muncullah peta bencana yang itu hasil dari koordinasi kolaborasi. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Atau ini semua udah pada ngantuk kali ya ini? Pak, maaf Pak, izin bertanya lagi. Iya, gimana Mbak Ayu? Jadi saya tuh pernah belajar tentang estuari ya Pak. Nah, itu kan ada estuari yang berdasarkan morfologi. Nah, itu kan apa sih yang dari daratan yang tenggelam ya Pak, estuari terbentuk berdasarkan morfologi itu. Nah, itu tuh kan bahaya ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara menanggulanginya? Ada nggak sih cara menanggulangi estuari? Karena itu kan bahaya juga, nggak semua estuari bagus gitu. Nah, caranya ya tetap kita kembali lagi ke pihak yang berwenang, Mbak. Kita tetapkan bagaimana melihat zona-zona yang bahaya gitu, zona-zona titik-titik bahaya. Ketika titik-titik bahaya itu ya harus bagaimana kita memberikan informasi. Kembali lagi ke titik-titik evakuasi tadi, ke jalur-jalur yang berpotensi terjadi ancaman, kita diberikan tanda, Mbak. Bagaimana si regulator atau pemangku kebijakan di daerah itu dia harus memberikan informasi, oh ternyata loh di estuari ini itu bahaya, maka hati-hati ketika lewat sana atau jangan sampai dilewati, misalnya kalau ada kapal atau apa. Oh ternyata kalau estuari bencana itu jangan dilewati. Misal Mbak mungkin pernah lihat longsor current ya, yang ada di pantai selatan, itu kan sudah ada tandanya, sudah ada dikasih tahu daerah sini daerah rip current atau longsor current, katakanlah yang dilarang berenang. Tetapi terkadang masyarakat kita itu inisiatifnya tinggi, inisiatif ingin tahunya tinggi. Nah, tetap saja berenang, akhirnya keseret si longsor current itu akhirnya meninggal. Nah, seperti itulah. Walaupun nanti pemerintah kita sudah berusaha mati-matian untuk menanggulangi bencana, tapi dari kita sebagai masyarakat tidak mengindahkan, maka proses kolaborasinya hancur, dan yang saya katakan tadi, rencana-rencana yang kita lakukan juga tidak guna. Misal contoh penanganan COVID lah, ini penanganan COVID. Penanganan COVID katakanlah terjadi itu banyak, ternyata di luar itu, di zona-zona yang sudah merah sekali itu, tidak mengindahkan, atau malah sekarang banyak berita hoax-hoax yang itu membingungkan masyarakat. Nah, seperti itu bagaimana kita harus menanggulangi. Sebagai yang berakademisi atau sebagai yang tahu tentang ilmunya, ya kita harus berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak Ayu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya. Ya, mungkin ada yang lagi, kita sampai berapa ya Pak Rido? Ini kita Pak Rido. Sampai 17.20 Pak. Masih lama itu. Lama. Pak. Ya, gimana tadi? Ada yang Iya Mbak Gastra, ya. di room chat. Di room chat. Karis. Muhammad Haris izin bertanya, apakah pemecah ombak efektif untuk mengurangi resiko tsunami pada daerah padat penduduk yang berada di pinggir pantai? Oke. Pemecah ombak itu fungsinya untuk apa sih Mbak? Kan fungsinya untuk mengurangi abrasi biasanya itu. Ketika tsunami, karena kan tsunami itu bencana yang dipicu, ada pemicunya, dia ada triggernya. Triggernya apa? Bisa saja gempa patah atau bisa saja longsor bawah laut. Triggernya seperti itu. Nah, untuk mengurangi resiko kerusakan tsunami, salah satunya itu si pemecah ombak. Efektif atau tidaknya itu nanti kita lihat tergantung dari kekuatan tsunami.
tsunami itu nanti kan dia jalan-jalan, kemudian energinya kan dari yang gede akhirnya kan terjadi limpasan di daratan. Semakin dia banyak penghalang di bibir-bibir pantai, maka dia akan energinya semakin berkurang. Nah, mungkin dari pemecah ombak, bagaimana kita mendesain pemecah ombaknya, kita bisa berkolaborasi ini dengan orang-orang teknik pantai atau orang-orang teknik sipil. Nah, mungkin kita bisa menggunakan kearifan lokal, yaitu menggunakan pohon bakau. Itu makanya bagaimana kita bisa mendukung proses pengurangan risiko bencana di pesisir-pesisir yang memiliki potensi risiko bencana tinggi pada tsunami, udah kita tanam bakau. Karena salah satu kearifan lokal dengan menggunakan tanaman-tanaman lokal, itulah yang digunakan bisa untuk mendukung selain dengan pemecah ombak ya. Selain dengan pemecah ombak untuk mendukung proses ini pengurangan energi limpasan tsunami seperti itu. Tetap tidak harus dibantu dengan adanya seperti mangrove. Karena Indonesia kan kita masih banyak menggunakan kearifan lokal seperti itu. Ada lagi mungkin? Ada yang mau tanya lagi? Halo. Halo ya, saya dengan siapa ini? Hairul, Pak. Oke, Hairul. Gimana Hairul? Oke. Ingin melanjutkan, Pak. Tadi Bapak bilang ada yang membuat suatu itu yang tidak dipatuhi atau tidak dipercaya oleh masyarakat, atau masyarakatnya masih bandel gitu ya, Pak ya. Nah, mungkin di sini yang saya ingin tanya. Langsung ke pertanyaannya saja, Pak. Ya, gimana Mas Hairul? Saya ingin bertanya, Pak, tahapan mitigasi bencana yang baik dari awal pengambilan data sampai hasil tersebut dapat diterima di Pak, agar masyarakat percaya gitu, Pak. Terima kasih. Nah, bagaimana kita melakukan mitigasi yang baik? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini kembali lagi kita ke proses ini ya. Kita melakukan pengkajian suatu daerah, itu kita harus melihat tadi, masih ingat bahwa ancaman suatu bencana atau bencana itu didasarkan pada riwayat dia pernah atau potensi bencana yang terjadi. Seperti itu kan? Kemudian kita dekati bahayanya. Kita bekerja sebagai seorang peneliti ya, di sini sebagai seorang akademisi yang menggunakan konsep keilmiahan. Bahayanya seperti apa sih? Kita dekati. Oh, ternyata kita modelkan seperti ini. Kemudian kita identifikasi kerentanannya seperti ini. Akhirnya kita punya penanganan risiko. Setiap daerah nanti punya karakteristik sendiri-sendiri, Mas. Jawa dia punya karakter sendiri-sendiri bagaimana kita memetakan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dia punya karakteristik sendiri-sendiri karena di masyarakat kita itu masih ada yang namanya istilah local wisdom atau kearifan lokal, di mana mereka ada sedikit kepercayaan dulu ketika bencana itu harus gini, harus begini. Nah, kita kan bekerja secara ilmiah, kita melakukan pengkajian secara ilmiah. Hasilnya kita diskusikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, duduk bersama dengan masyarakat, kita sosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami, Mas. Gitu. Oh, Bapak, Ibu, ini loh peta yang sudah kami produksi. Ternyata Pak, ini lihat peta hasil yang kita lakukan. Ternyata daerahnya berpotensi risiko yang tinggi. Juga dulu pernah kejadian ini di Mentawai gitu. Tim resiko bencana dari kampus saya dulu waktu mahasiswa di Mentawai itu dia mempermasalahkan penggunaan warna untuk mendefinisikan bencana itu. Ada yang merah, ada yang gradasi warna merah itulah.
gradasi warna merah. Ternyata mereka nggak suka, kita nggak suka loh Pak, kita dianggap daerahnya sebagai warna merah itu. Tapi gimana kita harus mengakali itu? Kita ganti saja warnanya, sehingga masyarakat itu tahu, menerima, tidak membuat hal yang secara psikologi menurunkan membuat mereka takut. Karena membuat mereka takut, kadang kan orang takut itu akan menurunkan kapasitas dan malah membuat rentan yang lebih tinggi seperti itu. Sehingga itu kita analisis, kita atau gimana kita membuat analisis yang sensitif, ya kita sosialisasikan dengan bahasa yang mudah ditangkap. Yang jelas tetap kita harus apa? Harus didampingi oleh dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena kan untuk mengkomunikasikan, karena banyak daerah kita yang masih beragam bahasa gitu, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, memberikan wawasan yang baik dan benar. Seperti itu, Mas. Sehingga di sini ada sisi sosial yang harus berjalan. Jadi tidak hanya keteknisan yang kita lakukan, kita bisa membuat peta yang baik, tetapi kita tidak bisa mengkomunikasikan peta itu. Itu yang harus dilatih. Itu harus yang bisa dilakukan. Begitu, Mas. Siapa tadi? Hairul ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Masih 3 menit kita. Oke, kalau tidak ada. Ada yang mau tugas akhirnya kebencanaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, Silia Yewanda. Mengenai ini, Pak. Kan ada, misalkan nih, ada dua mengenai identifikasi dengan analisis ya, Pak. Nah, kalau misalkan di identifikasi itu lebih memaparkannya saja, atau bagaimana? Atau kalau analisis itu dimasukin faktor-faktornya kah, entah lebih ke kerentanan atau segala macamnya gitu nggak sih Pak? Nah, ketika kita mengidentifikasi, kita kan melihat, oh, misal suatu daerah kita identifikasi potensi bencananya, gitu. Dari apa? Dari segi apa? Misal dari segi keriwayatan kita identifikasi, oh ternyata dulu dia punya potensi bencana banjir, dulu dia punya potensi bencana tsunami, dulu dia punya potensi bencana longsor, gitu kan? Nah, kita tahu identifikasinya secara sederhana. Loh, bagaimana sih kemudian meningkat, Mbak? Gimana sih tingkat bencananya banjir di sana? Kita analisis dengan data-data yang ada. Kemudian kita cek kapasitasnya seperti apa, kita cek bagaimana kerentanannya, kita analisis dari data-data sosialnya, kita analisis data-data spasialnya, sehingga sosial bertemu dengan spasial kayak gitu, kita menjadi suatu peta. Nah, itu yang hasil dari analisis kita. Oh, ternyata ini loh yang tadi identifikasinya dia peta bencananya, dia dikatakan berpotensi bencana banjir dari riwayat kejadian. Oh, ini loh analisisnya, daerah-daerah ini loh yang punya potensi, daerah-daerah ini loh yang dia potensinya tinggi, daerah-daerah ini loh yang potensinya rendah. Seperti itu, kayak gitu. Jadi meningkat. Itu Mbak Silia. Gitu, halo? Baik Pak, makasih ya Pak. Ya. Mungkin tadi ada yang ditanya Pak Ridho ini, mungkin ada yang ini apa namanya, mau tugas akhir kebencanaan ya Pak Ridho ini. Yes. Siapa? Rencananya Pak. Ada Pak. Bencanaan Pak. Saya Pak. Oke, saya Pak. Yang anak-anak Saya 18 juga Pak. siapkan tuh kalau mau ke arah kebencanaan, tanya banyak-banyak di sini. Jadi jangan nanti sudah TA baru nanya, Mbak, beda hazard sama kerentanan apa Pak? Nah, telat banget ya. Ya, jangan sampai nanti ini ya, pas waktu TA malah punya tadi
terminologi yang beda, apa namanya? Nah, iya betul. Nah, gitu. Nanti kalau yang uji saya bisa saya hajar itu. Nah itu kemarin tuh banyak anak 2016 yang salah mengartikan ancaman dengan rawan. Banyak yang ngomong kerawanan, peta kerawanan. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut bedanya apa ya. Jadi jangan kalau dia memakai referensi BNPB yang makainya ancaman, tapi petanya peta rawan, kerawanan. Nah itu salah ya. Nanti akan dijelaskan juga bedanya ya. Jadi kita mengacu satu parameter dari suatu sumber, dan kita pakai juga. Pakai semua terminologinya. Jadi jangan kita beli Aqua ngomongnya Grand. Atau beli Aqua ngomongnya beli Tripanca gitu ya. Jadi kita harus menggunakan terminologi yang tepat karena terminologi di kebacaan itu sangat banyak dan berbeda-beda ya. Di Indonesia sama di Amerika mungkin bisa beda, apalagi dengan Afrika, dengan di Australia, itu bakal banyak sekali perbedaan ya. Mungkin itu cukup Gitu ya. Mungkin nanti saya share PPT-nya ya di Google Classroom ya. Udah buat Google Classroom kan ya? Nanti saya buat Google Classroom. Siap. Ini yang banyak yang sudah saya absen dan banyak yang belum ada di room tapi namanya di Siakat belum ada ya. Tolong yang belum ada sisa berapa orang lagi ini yang untuk memenuhi kuota sekitar 6-7 orang. Nah itu kalau sudah masuk kelas ini nanti mohon dikonfirmasi ya. Kayak Noval Hilmi nih misalkan tidak ada di Siakat ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah benar mengambil atau hanya sit in ya. Oh, sit in boleh ya, nggak apa-apa ya sit in ya. Jangan Pak. Ngambil Pak. Ini kalau yang mau sit in juga boleh ya. Jadi tapi jangan ngerusuh intinya. Kalau sit in boleh masuk tapi jangan ngerusuh. Maksudnya ngerusuh tuh ngidupin mic, gitu ya. Boleh nanya boleh. Pak nanya Pak gitu. Boleh. Kami ladeni deh, tapi kalau ngerusuh no. Ini yang untuk absen yang tidak hadir tercatat di saya M. Dwiki sama Vera Damayanti ya. Sisanya sudah terabsen ya. Terima kasih. Silakan Pak Walin ditutup. Ya. Oh iya mungkin kalau tadi saya menerangkannya kecepatan silakan disela, nggak masalah kalau saya. Kan kadang saya kalau udah terlanjur nerocos itu lanjut terus gitu. Lalu kalau mau tengah-tengah ada yang tanya silahkan gitu. Nah mungkin ya tadi tetap kita perhatikan semangat kita mengambil sistem mitigasi bencana biar kita paham bagaimana kita melakukan mitigasi bencana dan kita bisa menjadi pelopor nantinya. Ini mahasiswa-mahasiswa yang di hadapan saya menjadi pelopor bangkitnya penanggulangan bencana Indonesia yang memiliki unsur 3C yang baik gitu ya, yang kolaborasi koordinasinya terjaga dengan baik sehingga penanggulangan bencana itu tidak menjadi proses gagap darurat, tapi tetap menjadi proses tanggap darurat. Itu dari saya. Mungkin perkuliahan ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti silakan tadi yang diinfokan oleh Pak Redo bisa segera ya, kayak Novel Hilmi tadi yang belum tercatat itu bisa segera dipastikan. Mungkin terima kasih ini karena sudah 5:30 ya. Selamat istirahat hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.